Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ternyata Abraha sudah mengambil beberapa ekor dari onta yang dimiliki oleh kakek Nabi Abdul Muttalib. Maka kakek Nabi datang berjumpa dengan Abraha. Wahai Abraha, kembalikan onta saya. Untuk apa kamu ambil onta saya? Kemudian dengan nada terkejut Abraha mengatakan, saya datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Kok kamu minta untuk dikembalikan onta? Maka onta itu dikembalikan. Apa jawaban Abdul Muttalib? Inna lil Ka'bah Rabban yahmi. Sesungguhnya untuk Ka'bah ini ada pemiliknya yang akan menjaganya. Wa ana rabbul ibil. Tapi onta ini adalah pemiliknya aku. Kembalikan onta itu kepadaku, karena aku adalah pemilik onta. Sementara rumah Allah ini, fa inna lahu rabban yahmi. Kalau Ka'bah ini ada yang Tuhan yang akan melindunginya. Itu yang terjadi dengan penduduk Mekah pada saat berhadapan dengan penganut agama Nasrani. Yang pada saat itu orang Mekah menganut agama syirik. Yang akan menjalankan Ka'bah adalah penganut agama Nasrani, Abraha. Allah jaga Ka'bah. Karena Abdul Muttalib, tidak Allah turunkan wahyu untuk memerintahkan beliau, wahai Abdul Muttalib, tolong jaga Ka'bah ini. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan wahyu. Dan wahyu itu tidak hanya berlaku kepada Nabi Muhammad, tapi juga berlaku kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wahyunya? Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasuki kota Mekah ini, barang siapa yang memasuki Ka'bah ini, kana amina, seharusnya harus mendapat perlindungan. Kalau kalian wahai orang Islam, kalau kalian wahai pengikut Nabi Muhammad SAW yang telah aku berikan wahyu kepada kalian untuk menjaga Ka'bah ini, tapi kalian tidak mau menjaga Ka'bah, maka kamu tanggung dosanya. Faman dakhalahu kana amina. Siapa yang memasuki Ka'bah ini, siapa yang memasuki Masjidil Haram, hendaklah kita menjaminkan kepada mereka akan keamanan mereka. Makanya kalau kita kehilangan dompet di depan Ka'bah, itu bisa-bisa terjadi. Jangan dianggap masa dompet saya bisa hilang di depan Ka'bah. Itu tanggung jawab siapa? Berarti tanggung jawab orang yang sudah dipercayakan untuk menjaga Ka'bah. Dalam hal ini adalah pemerintah Arab Saudi. Kemudian pemerintah Arab Saudi memerintahkan kepada pemerintah yang ada di Mekah. Kemudian sampai petugas yang ada di dalam Ka'bah, di dalam Mekah. Maka kalau kita terjadi kehilangan atau kita bahkan dibunuh pada saat kita berada di dalam kawasan Masjidil Haram, itu tanggung jawab orang yang sudah dipercayakan untuk memberi keamanan kepada orang yang datang memasuki Masjidil Haram. Itu beda antara kejadian tentara Abraha yang Allah hancurkan dengan kejadian-kejadian kemaksiatan atau kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh manusia setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan memberikan wahyu dan meminta kepada beliau untuk menyampaikan kepada kita. Maka keamanan Mekah, memuliakan Ka'bah, itu sudah menjadi tanggung jawab kita manusia, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak lagi beralasan, kok tidak ada ya burung ababil, kok tidak ada ya batu yang dikirim oleh Allah, kami menunggu-nunggu. Tak perlu ditunggu, karena adalah itu tanggung jawab kita sebagai penganut agama Islam. Berbeda di masa Abdul Muttalib, yang pada saat itu Allah belum mengirimkan Nabi,
yang lalu Allah meminta tanggungjawab untuk melindungi Ka'bah ini kepada beliau. Itu. Kemudian kembali kepada Al-Qaramitah. Yang tadi saya sebutkan, Al-Qaramitah adalah sekte yang ada subsekte yang ada dalam ajaran Syiah Ismailiyah. Pada tahun-tahun itu sekitar abad keempat ya, di dalam negara Abbasiyah yang sedang mengarah kepada kondisi melemah. Negara Abbasiyah berdiri setelah mereka menjatuhkan negara Bani Umayyah pada tahun 331, sekitar tahun itu. Kemudian berdiri negara Abbasiyah, dan nanti negara Abbasiyah runtuh pada tahun 656 Hijriah ketika diserang oleh tentara Mongolia. Dalam pertengahan antara berdiri dan jatuhnya negara Abbasiyah, yaitu sekitar tahun 317 Hijriah, terjadi penyebaran ajaran Syiah Ismailiyah yang dipelopori oleh seseorang yang bernama Abu Muhammad Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. Siapa Abu Muhammad Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah ini? Dia mengatakan dirinya adalah keturunan Fatimah, Ahlul Bait. Sebenarnya bukan, karena para ulama sepakat bahwa Ubaidillah ini bukanlah keturunan dari Rasulullah SAW. Karena keturunan Rasulullah SAW ini kegemaran masyarakat Quraisy, masyarakat Arab pada saat itu yang senang dengan mencatat silsilah mereka. Apalagi silsilah itu berasal dari keturunan Nabi SAW. Maka dorongan untuk mencatat dan menjaga itu lebih besar lagi. Kalau sekedar masyarakat Arab aja punya kegemaran mencatat keturunan mereka, apalagi kalau garis keturunan itu sampai kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata Ubaidillah bin Maimun ini tidak tercatat silsilahnya yang sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, tapi dia mengatakan dirinya dia berasal dari Ahlul Bait, keturunan dari Fatimah, dan dia menyusup ke masyarakat-masyarakat yang baru masuk Islam, baru tersebar Islam, yaitu masyarakat Afrika pada saat itu Afrika Utara, daerah-daerah Libya, daerah-daerah Aljazair, Tunisia, maka Maroko. Maka dari situ berangkat ajaran ini dipelopori dan diyakini oleh masyarakat awam pada saat itu, yang akhirnya berhasil mendirikan sebuah negara Bani Fatimiyah di Mesir, sampai nantinya roboh atau hilap dalam sejarah pada saat datangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Hadirin Allah, dan salah seorang yang meyakini tentang ajaran ini adalah seorang yang bernama Abu Tahir Al-Qaramiti. Abu Tahir Al-Qaramiti, posisi tempatnya itu tidak berasal dari Mesir, tidak berada di Mesir, tapi berada di Jazirah Al-Arabiyah, yaitu dekat-dekat dengan negara Qatar, ke arah timur dari kota Mekah. Maka Abu Tahir Al-Qaramiti, kalau dibahasakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab ini Al-Bidayah wan Nihayah, mendapat cemoohan atau dimarah oleh Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah sebagai pemimpin tertinggi dari sekte Syiah Ismailiyah. Kenapa dimarahi? Karena sudah terlanjur mencuri Hajar Aswad. Loh, kok bisa dimarahi? Karena dengan begitu sudah terbongkar rahasia yang selama ini dipendam oleh penganut Ismailiyah.
disebutkan oleh Ibnu Katsir, kanu kuffara zanadiqah. Penganut sekte ini adalah itu tergolong dengan disebut dengan orang kafir, sama dengan kafir zindiq. Kafir yang terlihat di mata kita muslim, tapi pada hakikatnya dia adalah menyembunyikan Islamnya, disebut dengan kufar zanadiqah, kufar kafir zindiq. Waqad kanu mumalina lil Fatimiyin. Mereka wala mereka itu adalah kepada negara Fatimiyah yang ada di Mesir. Alladzina nawagaw fi hadhihi sinin bi biladi Afriqiya min ard al-Maghrib, yang berkembang pesat di daerah kawasan benua Afrika, tepatnya di kawasan Maroko. Wa yulaqabu amiruhum bil Mahdi. Jadi petinggi mereka disebut dengan Al-Mahdi. Jadi mereka mengatakan kepada masyarakat, ini adalah Al-Mahdi yang sudah muncul ke muka bumi. Maka penganut masyarakat awam percaya dengan dia, sehingga salah satu yang dipendam atau misi yang terselubung dalam ajaran ini adalah ingin menghancurkan Islam. Tetapi Abu Muhammad Ubaidillah bin Maimun ini punya kesabaran, jangan terlalu tergesa-gesa. Tapi salah seorang penganutnya ini, Abu Tahir Al-Qaramiti, tidak sabar, sehingga dia apa? Terlalu cepat merusakkan Ka'bah, mencuri Hajar Aswad, sehingga dia dinilai oleh pembesarnya itu, yaitu Ubaidillah bin Maimun ini, ini gara-gara kamu ini rahasia kita sudah terbongkar. Padahal kalau kamu bisa bersabar sedikit lagi, mungkin enggak seperti ini kondisinya. Maka oleh Ubaidillah ini bin Maimun ini, setelah 22 tahun mengirim surat kepada Abu Tahir Al-Qaramiti untuk mengembalikan kembali Al-Hajar Aswad ini. Maka akhirnya dia, karena permintaan pembesarnya, mau tidak mau, akhirnya Hajar Aswad dikirim kembali. Yang pada saat itu, sebelum dikirim ke Mekah, terlebih dahulu dibawa ke Kufah. Dari Kufah baru dikirim kembali ke Mekah. Ada satu kejadian yang menyedihkan pada saat proses pencabutan Hajar Aswad, proses pencurian Hajar Aswad itu, ternyata mereka tidak hanya mencuri Hajar Aswad, tapi mereka juga membunuh orang-orang yang pada saat itu sedang melakukan ibadah haji. Karena kejadian ini terjadi di bulan haji. Orang yang sedang tawaf itu dibunuh, orang yang sedang sa'i itu dibunuh. Kalau berada di pada saat mereka melakukan misi mereka. Bahkan yang lebih keji lagi, amara an tudfana al-qatla fi bi'ri Zamzam. Jadi orang yang terbunuh itu diminta oleh Abu Tahir Al-Qaramiti ini untuk dimasukkan ke dalam sumur Zamzam. Bayangkan, mayat yang sudah mati diminta untuk dilemparkan ke dalam sumur Zamzam. Mungkin kita bertanya, kenapa Allah tidak mengirimkan burung ababil? Itulah seperti yang saya jawab tadi. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasuki rumah Allah ini seharusnya adalah dia mendapatkan keamanan. Tapi kalau dia sampai terbunuh, maka tanggung jawab itu dipikul oleh orang yang telah diberi amanah untuk menjaga rumah Allah ini. Kenapa? Karena Allah sudah membebani kita untuk menjaga agama Allah. Berbeda dengan di masa Abdul Muttalib. Itu Allah sendiri yang turun tangan untuk menjaga rumah Allah. Kenapa? Karena belum diberi amanah kepada siapa-siapa. Kemudian
Kemudian mereka meminta juga untuk wahadama qubbata Zamzam. Jadi posisi sumur Zamzam itu dulu di tahun 2002 saya pernah berangkat ke haji. Itu pada saat itu sumur Zamzam masih diberi izin untuk kita lihat. Dulu ada tangga bisa kita turun. Posisi sumur Zamzam itu tidak jauh dari posisi Ka'bah, sekitar 10 meter. Di bawahnya kita turun tangga, itu ada pipa yang bisa kita lihat. Nah, ditarik dari pipa itu air Zamzam disodot ke atas. Maka dulu tidak berbentuk seperti di tahun 2002 itu, tapi di bagian sumur Zamzam itu dibentuk kubah sebagai bentuk memuliakan sumur Zamzam. Wahadama qubbata Zamzam. Ternyata Abu Tahir Al-Qaramiti ini meminta untuk dirobohkan kubah yang di bawahnya itu ada sumur Zamzam. Wa amara biqal'i babil Ka'bah, dan dia perintahkan untuk mencopot pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah diminta untuk dicopot. Wa naza'a kiswataha, diminta untuk mencabut kiswah, kain yang dibungkus Ka'bah, cabut, kejam ya. Wa syaqqaqaha baina ashabiha, kemudian dirobek-robek kiswah Ka'bah itu. Wa amara rajulan an yas'ada ila mizabil Ka'bah fayaqtali'uhu, dan dia minta salah seorang pasukan perangnya untuk naik ke atas Ka'bah, meminta untuk mencopot apa itu bagian yang ada di dalam Hijr Ismail, tempat keluar air kalau turun hujan. Ya, ada di bagian kawasan bulat itu di Ka'bah itu. Di atasnya itu ada, kalau bahasa Aceh, carak ya, carak. Di situ kalau turun hujan, air akan mengalir dari situ. Itu namanya mizab. Itu diminta untuk dicabut. Ternyata tidak berhasil dicabut. Fasaqata ala ummi ra'sihi famata la'anahullah. Orang yang diminta untuk mencabut itu jatuh dan mati seketika. Semoga Allah melaknatnya. Jadi memang Allah sekali-kali ya. Tadi kalau saya sebutkan, Allah memerintahkan kita untuk menjaga Ka'bah, untuk melindungi orang yang datang ke Ka'bah. Tapi itu juga tidak tertutup kemungkinan Allah menghukumi sebagian orang yang merusak Ka'bah, seperti orang ini yang diminta untuk mencabut cara itu, kemudian dia terjatuh dan mati, mendapat hukuman langsung dari Allah. Bahkan disebutkan juga dalam kitab ini juga, ketika Hajar Aswad itu diangkut ke tempat mereka, itu onta yang digunakan itu sakit-sakitan. Ketika dibawa pulang dikirim kembali setelah 22 tahun, onta yang mengangkut itu tidak sakit-sakitan. Nah, ini salah satu juga yang dinampakkan oleh Allah bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah tidak baik. Ini sebagian, tidak selamanya seperti itu. Kenapa? Karena Allah sudah memilih kita sebagai penanggung jawab untuk menjaga Ka'bah ini. Sebagaimana yang terjadi dengan Baitul Maqdis di Palestina sekarang. Itu salah satu masjid yang dimuliakan. Tapi kalau Baitul Maqdis itu dirusak oleh orang Yahudi, dicoba untuk dibakar, atau bahkan sekarang mereka sudah menggali terowongan di bawah Baitul Maqdis itu, yang bisa jadi suatu saat Baitul Maqdis itu akan hancur, terjatuh ke dalam bumi, maka itu adalah tanggung jawab kita yang membiarkan orang Yahudi melakukan hal-hal seperti itu. Itulah barangkali yang bisa kita sampaikan terkait dengan Hajar Aswad. Yang terjadi pada Hajar Aswad sama seperti yang terjadi pada Mekah pada saat ditimpa banjir, pada saat terjadi peperangan yang sampai merusak dinding Ka'bah. Maka Hajar Aswad seperti itu juga. Karena dalam sebuah hadis, Umar bin Khattab mengatakan pada saat datang melakukan ibadah haji, dan sunat salah satu orang yang melakukan tawaf adalah datang mencium Hajar Aswad. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu
anhu, "Innani a'lamu annaka hajarun." Sesungguhnya saya tahu kamu ini adalah sebuah batu. La tadurru wa la tanfa, yang tidak bisa memberi mudarat, juga tidak bisa memberi manfaat. Ini kata Sayyidina Umar. Walaula annani ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Sekiranya bukan aku pernah melihat Rasulullah menciummu, maka sungguh aku tidak akan menciummu. Jadi mencium Hajar Aswad, memberi salam kepada Hajar Aswad pada saat kita melakukan tawaf, itu adalah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan gara-gara Hajar Aswad ini punya kekuatan yang dia bisa memberi manfaat, kemudaratan, atau bisa menolak bala, bisa memberi manfaat atau menolak kemudaratan dari kita ini, dari hamba Allah ini. Tidak seperti itu. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan, dan pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali tentang sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang nantinya kita sebagai atau penduduk Mekah pada saat itu seharusnya mereka mudah menerima Nabi SAW sebagai Nabi dengan sifat-sifat yang mulia yang beliau miliki. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.